Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Perido dengan NIM 2050214 dari kelas BPIE dengan dosen pengampu Ibu Lena Marianti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sisometri. Sisometri berasal dari bahasa Latin sisius atau sosial dan metrum measure, pengukuran kelompok sosial. Menurut para ahli sociometry yaitu Wrightstone, sociometry may be described image of first-thing simple and graphically the entry stages of relation existing a given term among members of given group. 2. Tujum dan Mu Surya sociometry adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan dan mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Ketiga, Bimo Walgito sociometry adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang. 4. West Winkel sociometry merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dan suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang 10-50 orang berdasarkan referensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. 5. Dewa Ketut Soekardi, sociometry adalah suatu alat yang dipergunakan mengukur hubungan sosial siswa dan kelompok. 6. Deb Digbud, sociometry adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dan dasar penelahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. B. Kriteria hubungan sosial dan sosiometri. Baik tidaknya hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain dapat dilihat dari beberapa segi antara lain. Yang pertama, frekuensi hubungan. Frekuensi hubungan adalah sering tidaknya anak atau individu tersebut bergaul. Makin sering individu bergaul, maka pada umumnya individu itu makin baik dalam segi hubungan sosialnya. Jika individu itu mengisolasi diri, maka individu itu kurang bergaul. Hal ini telah menunjukkan bahwa pergaulannya kurang baik. Yang kedua, intensitas hubungan. Intensitas hubungan adalah segi mendalam tidaknya orang atau anak di dalam pergaulannya, atau intim tidaknya mereka bergaul. Maka makin mendalam seseorang bergaul di dalam hubungannya sosial, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan sosialnya semakin baik. 3. Popularitas hubungan. Popularitas hubungan mencakup banyak setidaknya teman bergaul. Makin banyak teman dan hubungan sosialnya, makin baik tidaknya hubungan sosialnya. Dan ini dapat dilihat dari segi banyak sedikitnya teman bergaul. C. Tahapan pelaksanaan sisometri. Supaya pelaksanaan sisometri itu dapat dilaksanakan dengan terarah, perlu adanya tahap-tahap kerja yang sistematis. Tahapan-tahapan yang harus dilalui diantaranya persiapan, pelaksanaan, penutup. D. Fungsi dari sosiometri. Sebagai alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar terhadap relasi sosial dan status dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Yang B. Dari sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insani. Sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insani, human relation di antara anggota kelompok tertentu. Human relation di antara anggota kelompok tertentu. C. Dapat digunakan untuk menentukan kelompok kerja. D. Dapat digunakan untuk meneliti kemampuan memimpin seorang individu dan kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. E. Tujuan sisometri. Dengan mempelajari data sisometri, seseorang konselor dapat menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dari kelompoknya, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Manfaat sisometri. Dengan mempelajari data sisometri, seseorang konselor dapat memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang G,
Macam-macam sisometri. Yang pertama yaitu sisometri tipe normatif, yang kedua sisometri tipe skala bertingkat, yang ketiga sisometri tipe siapa dia. Yang H yaitu data sisometri. Interaksi sosial, kontak sosial, tingkah laku sosial. Data yang terkumpul merupakan hasil dari upaya kegiatan instrumentasi pengelompokan. Yang pertama data pribadi, data kelompok, data umum. Langkah-langkah sisometri. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengelolaan. Langkah yang ditempuh guru dalam sisometri ada dua, yaitu langkah pemilihan teman, dua langkah pembuatan gambar sosiogram. Hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sisometri. Sisometri tidak seharusnya dipergunakan sendirian, terlepas dari data yang dikumpulkan melalui metode lain. K. Kelebihan dari kelemahan sisometri. Kelemahan sisometri mengetahui hubungan sosial antara siswa, meningkatkan hubungan sosial antara siswa. Kelemahan sisometri sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya. Kesimpulan, sisometri berasal dari bahasa Latin socius, sosial, dan metrum, measure, pengukuran kelompok sosial. Baik tidak hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain frekuensi hubungan, intensitas hubungan, dan popularitas hubungan. Tahap-tahap pelaksanaan sisometri yaitu persiapan, terus pelaksanaan selanjutnya penutup. Fungsi dari sisometri sebagai alat untuk meneliti struktur, sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insani, dapat digunakan untuk menentukan kelompok kerja, dan dapat digunakan untuk meneliti kemampuan memimpin seorang individu. Macam-macam sisometri yaitu tipe normatif, sisometri tipe skala bertingkat, sisometri tipe siapa dia. Kelebihan sisometri: mengetahui hubungan sosial antara siswa, meningkatkan hubungan sosial antara siswa, mendapatkan siswa dalam kelompok yang sesuai, menemukan siswa mana yang punya masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya. Kelebihan sisometri: sulit dijamin kerahasiaannya dan siswa memilih bukan ujian implementasi, hasil aplikasi instrumen dan pelayanan konseling. Saran: demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.